Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bicara tentang kenaikan BBM dengan keadaan kurir seperti apa, ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Pertalite dari 7.000 berapa ya? 300 ya. 7.650 naik menjadi 10.000 ya. Kurang lebih kenaikannya itu 2.350 poin ya. Kalau kita hitung secara persentase, maka kenaikannya sekitar 30,7%. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa sahabat ya harus membeli lebih mahal bensin sebesar 30,7%. Nah, ini yang kita namakan dengan inflasi ya. Inflasi itu sederhananya itu bahasanya adalah Anda membayar barang ya, barang yang sama dengan waktu yang berbeda dengan harga yang lebih mahal. Ya, atau Anda membeli barang dengan uang yang lebih banyak ya, dengan nilai uang yang lebih banyak ya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hitung-hitung ya, kalau naik 30% ya, saya pembulatan aja ke 30% ya. Kalau 30.000 kan berarti 9.000 ya. Kalau dihitung-hitung kan dalam 26 hari kerja, maka kurang lebih kita bisa mengeluarkan biaya tambahan ya sebesar 234.000 ya. Nah, 234.000 ini yang harus kita keluarkan karena adanya biaya inflasi, sahabat-sahabat sekalian. Inflasi itu adalah pencuri uang yang paling tidak diketahui oleh orang lain. Kalau orang-orang yang tidak memahami teori inflasi, maka mereka akan jadi sulit untuk berkembang dalam soal keuangan ya. Mereka akan selalu kesulitan, dan kalaupun mereka kaya, mereka akan jatuh karena mereka tidak mengerti inflasi. Sahabat-sahabat sekalian, nah efeknya ke kurir seperti yang saya jelaskan. Kurir harus membayar lebih mahal sekitar 234 ya, dengan asumsi 26 hari, dengan asumsi mereka menghabiskan 30.000 bensin di satu hari ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada yang mengatakan bahwa gaji kurir turun sekarang dan bensin naik, ya itu memang istilahnya itu udah jatuh ke timpa tangga ya. Artinya di mana gaji memang diturunkan, bukan gaji, upah ya, upah diturunkan ya. Jadi saya harus bisa memilih kata yang tepat ya antara gaji dan upah. Ya, upah yang diturunkan dan BBM naik, tentu ini sangat memberatkan kurir-kurir ya. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ya, saya rasa di zaman sekarang ini memang akan selalu ya kita kerja atau kita ditun dengan suatu skema-skema yang luar biasa, yang apabila kita tidak berhati-hati ya, kita sebenarnya rugi dalam bekerja itu. Untuk itu makanya sahabat-sahabat sekalian juga harus cerdas atau menghitungnya ya. Jangan sampai kerja-kerja tapi ujung-ujungnya boncos. Hitung yang benar ya. Kalau memang ada kelebihannya, silakan diambil kerjaan itu ya. Tapi kalau enggak, tentu sahabat-sahabat harus mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik ya. Karena saya tahu juga ya, di dunia kurir ini memang ada juga yang memang karena jiwanya kerja di situ, tapi lebih banyak ya saya rasa karena memang cuma kebutuhan, karena keterdesakan, dan kerja yang paling gampang itu sama sekarang memang kurir kan. Kita nggak butuh mikir panjang, nggak terlalu butuh merasa otak, tapi kita cuma butuh tenaga aja dan kesabaran aja, karena berhadapan dengan konsumen yang kita antar ya, konsumen yang nggak jelas beradanya di mana ya. Itu aja yang kita butuhkan. Selebihnya ya nggak usah terlalu pusing mikirin ini. Ada paket ya kita antarin, nggak ada ya udah kita kirim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi hitung yang pas sehingga Anda tidak mengalami kerugian yang tanpa Anda sadari ya. Dan teman-teman juga yang dengan kenaikan BBM ini ya, kalau misalnya 40.000 kan berarti hitungannya udah beda. Kalau 50.000 tentu hitungannya udah beda. Jadi selalu menghitung ya
secara detail itu sangat penting, karena dengan menghitung detail kita tahu secara presisi ya apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi ya, perang antar jasa kirim ini butuh ya bahan bakar ya, butuh bahan bakar, dan salah satu bahan bakarnya adalah kurir dan mitra-mitra ataupun agen-agen mandiri lah, prinsipal mandiri yang keuangannya itu terputus dengan pusat ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah analisis sederhana saya ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bagi kurir-kurir yang mempunyai istri, anak ya, dijelaskan juga ke istri dan anak bahwa memang kalau misalnya uangnya kurang sekarang, karena memang hitung-hitungannya udah berbeda dan ada kenaikan BBM sekitar 30%, yang dimana BBM itu merupakan salah satu elemen biaya yang paling besar dalam dunia kulir di luar rokok ya, dan rokok dan makan ya. Akhir kata, semoga bermanfaat analisis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sukses, jangan lupa berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.